Balik lagi di Postra Ya, bersama gua Muhammad W dan gua Kicot ada ekspresi baru nih. Ini ngeri ya. Iya, soalnya kumis tuh dicukur. Masa? Udah dijuluki kumis beracun lagi nih. Kagak serem lagi. Iya, udah gak dijuluki kumis beracun karena dicukur kemarin. Anjing, jadi awal tahun dengan penampilan baru supaya lebih fresh, man. supaya lebih fresh. Yoi, kemarin serem mulu kelihatannya. Anjing, tiap deketin cewek dikira begal mulu. Padahal gak ada tampang-tampang kriminal. Gak ada tampang kriminal. Luar biasa. Widih, hari ini Podstrak main kemana nih? Hari ini Postrak main ke studionya Bang Dimas. Ini ngeri. Iya, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai Ngobrol santai sama Bang Dimas. Iya. Gimana Bang Dimas, kabarnya sehat nih? Sehat alhamdulillah. Kesibukan nih di akhir tahun ngapain aja pas kemarin-kemarin? Ya bikin konten aja sih. Bikin konten Bikin aja. konten. Ya? Ya. Kemarin dengarnya lu kembali lagi ya? Yo. Iya. Kembali. Lu back lagi ke Comeback lagi gitu. Gua ngikutin juga YouTube dia, Bang. Iya. Gua Lucu banget sih, gernya dapet ya. tahu buat anjing. Gernya dapet. Misalnya kemarin katanya sempat vakum selama setahun ya, Bang. Benar. Itu abis konten disunat ya? Ya, benar. Ya, taruh disclaimer dulu deh. Kalau disunat bukan berarti gue disunat ya. Kontennya. Gua kira itu belum disunat, Bang. Kayaknya beneran disunat. Setahun belum keringat. Pakai bengkong kayaknya. Dan disangka penyembuhannya setahun gitu. Iya, anjing setahun ya. Ternyata tidak, kontennya aja. Di kehidupan nyata udah disunat. Udah disunat. Kira-kira gue mau tanya, disunat umur berapa? Gua umur 6 tahunan lah. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Bang Kicot disunat umur berapa? Gua 19. Dulu pengalaman disunat gimana? Anjing, enak pas dipegangnya. Pas dipotong kagak enak tuh. Dipegangnya itu sama dokter apa sama susternya? Pengennya sih gue dulu udah request sih waktu umur 19 itu. Pah ini mah please, ini mah bah ya. Gue maunya dipegang sama suster, jangan sama dokter. Yang megang kumisan serem juga. Mau ngelawan kagak bisa coy. Terpaksa itu mah. Terpaksa ya. Iya. Anjing Tapi emang. kalau misalnya gue tanya-tanya disunat ya, lu umuran tahun berapa sih, Dim? Gua lahir. Ya, lahir. Gua lahir tahun 2004. Gua sebenarnya muda banget sih. Wah, generasi Gen Z nih dia. Generasi Gen Z. Keren loh, dia Tapi bisa keren. produktif. Bisa Iya. produktif Di ya? masa pandemi itu bisa produktif. Iya, produktif. Kita kayaknya Kayaknya kita biasa-biasa biasa aja. aja. Biasa aja. Padahal kita generasi milenial. Iya, goblok otaknya kagak jalan anjing. Gak nikah pula. Kagak nikah anjing. Tapi lebih produktifan dia. Iya, keren. Nah, lu tuh disunat tuh pakai alat apa dulu? Waduh. Oh, kita bahas disunat. Enggak sebelum yang lebih serius kita bercanda-bercanda dulu. Iya, iya. Disunat tuh pakai alat apa dulu? Laser mungkin ya? Laser. Iya, laser. Iya, gue kali juga ya. laser. Panas gitu. Iya. Gue juga laser, tapi zaman lu Zaman pakai apa? Zaman gua bengkong anjing. Lu tau bengkong? Ya, Bengkong tahu. tuh Bengkong. lu duduk dulu nih pakai kursi yang plastik itu. Terus dia masukin ini nih kayak penjepit gitu ke titit. Itu tisnya sensor ya? Iya. Masukin ke kemaluan terus di pelintir pakai pisau kayak gitu. Anjing set gitu. Udah kayak potong ayam ya? Iya, tapi kalau sakit sih sakit, cuman hari itu doang gitu, nggak lama sakitnya. Sakitnya pas hari itu aja. Heeh. Kalau di laser kan nggak disuntik dulu kan dia. Iya, disuntik dulu. Suntik dulu, abis itu setelah obat suntik biusnya habis, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar Kalau lu biasa. pas proses sakitnya, pas Iya. dipotong itu. Segitu doang proses sakitnya, kesananya mah kagak. Tapi menurut penelitian juga ya, yang yang Paling suka penelitian. So ngomongnya penelitian. Oh, iya. Risetnya dalam ada riset soalnya, ada riset. observasi gitu. Gue nyari riset dulu. Mantap. Yang di bengkong sama yang di dokter itu lebih bersihan sama yang di bengkong. Oh. Iya, bener. Mau lihat anjing. jangan. Ini konten bahaya. Boleh dong. Oke. Serius. Nah, Dim, gua mau nanya nih, Dim. Awal lu berkarya menjadi konten kreator itu sejak kapan, Dim? Gua awal mulanya kalau nggak salah 2017 November. 2017 November. Iya. Lama juga ya. Berarti itu di Instagram atau di YouTube?
Awal mula di YouTube sih, terus kayak mungkin gua nggak kuat, terus fasilitas gua kayak kamera nggak ada, mic nggak ada, jadi gua pindah aja ke Instagram yang lebih simple. Waktu itu kan cuma bisa 1 menit doang kan. Iya. Di IG itu di IG itu prosesnya lama nggak sih lu? Lama banget. Asli lu? Naik turun kerasa sih. Oh, naik turun. gitu ya. Tapi kan lu waktu itu masih muda gitu ya. Oke. Karena mungkin sambil sekolah juga, Iya, sambil nah, sekolah. Itu berat nggak sih ngejalanin menjadi content creator? Berat banget bagi sekolah. Sebenarnya ada enak gak enaknya kalau berkarya di masa waktu sekolah. Iya. Mungkin enaknya kalau kita sukses nanti pas lulus sekolah kita nggak perlu nyari kerja gitu ya. Enaknya gitu. Gak enaknya ya kita ngebagi waktunya. Oh, Bagi waktu. iya. Karena lu melakukan semuanya sendiri. Benar. Sebelum sekarang punya tim gitu. Iya. Berat banget sih ya. Maksud gue juga kerasa gitu sebagai podcaster tuh apa-apa sendiri itu berat gitu kerasa ya. banget. Berat banget gitu. Dari mikirin konsep, Mikirin konsep sendiri gitu kan. belum talent-talentnya. Yang satu frekuensi susah juga, men. Susah juga. Kadang-kadang nggak ngerti posisi kita ya. Iya, ada juga yang satu frekuensi kita, tapi dia malu biasanya lihat kamera kayak gitu. Benar. Ya. Iya. Nah lu tuh apa ada tips nggak sih maksudnya bisa tampil di depan layar itu kan nggak gampang gitu loh. Iya. Apalagi kadang-kadang ribet juga ngomong di depan layar harus tek-tek berapa kali. Benar. Gitu. Nah itu ada kendala itu nggak lu? Oh tipsnya ya? Ada. Gue sebat dulu deh. Oh itu dong. Iya dong. Biar santai. Makan dulu dong. Kopinya dingin bang. Tongkrongan. Tipsnya mungkin cuman semua orang pasti grogi lah depan kamera, pasti pertamanya. Ya kita terus mencoba aja, terus mencoba, jangan malu gitu, maksudnya jangan malu kelihat orang bahwa kita jelek gitu, ngerti nggak? Pede terus aja, pede, Iya, benar. jalanin terus dan akhirnya kita terbiasa gitu. Berarti bisa karena terbiasa. Nah itu dia. Itu ya. Tapi lu sempet nggak sih ngalamin down banget gitu pada saat bikin konten gitu? Kadang kan kalau waktu masih sekolah tuh gua aja nih yang udah lulus sekolah gitu ya, kalau bikin konten-konten kayak gitu di tongkrongan sing apaan sih lu, alay lu, anjing lu. Jangan dari lingkungan sekitar. Itu teman-teman. Itu gue pernah cerita juga di vlog gue 1 juta. Oh lu Iya. yang 1 juta. Mungkin di sini gue juga cerita ya. Ya dulu itu emang gue dibully. Jadi dulu itu gue orangnya sebenarnya orangnya mau main terus gitu, ngerti nggak sih? Iya. Keluyuran terus, nggak betah di rumah. Nah semenjak gue bikin konten, gue selalu dicengin sama tongkrongan gue. Gue dicengin dan mungkin bagi mereka itu lucu ya, bagi gue kan sakit hati gitu. Iya bagi gue sakit hati. Dan akhirnya gue selama setahun gue di rumah terus. Gue udah ngejalanin pandemi sebelum pandemi. Ini buat teman-teman Bang Dimas yang anjing nih ya, yang bully, mampus lu anjing. Lu men. Lu Mampus. nggak pernah ngerasain jadi konten creator lu. Dimas sekarang udah 1 juta lebih. Ya, udah bisa sekarang. Mampus. Berkasihan lu mampus. Hidup lu keluar sekolah nyusahin orang tua lu goblok. Lihat ini dia masih muda udah progresif. Amin. Mantap lu. Dampak itu. Tapi itu ini apa? Hinaannya itu berupa verbal apa kata ceng-cengan gitu, dikatain gitu. Ceng-cengan. Ceng-cengan. Iya ceng-cengan. Bangsat emang kalau tongkrongan yang toksik gitu sih Bang. Iya pasti kayak gitu. Anjing bukannya support, Iya. temen yang lagi mau naik nih, kadang ada. Memang kita harus keluar sih dari zona kayak gitu. Iya benar, harus Susah sih. toxic banget sih. Bener toksik banget. Maksudnya tuh sebagai teman tongkrongan gitu atau teman sekolah itu support lah ketika ada temen yang merintis kerja di dunia entertainment. Sebagai di dunia kreatif tuh nggak gampang gitu loh. Susah. Asli, belum naiknya, belum ininya, belum yang ngejajnya juga kan di Instagram. Udah dijaj di Instagram nantinya kan. Terus dijaj lagi di tongkrongan kan nggak ada ini. Iya benar. Nggak ada support system jatuhnya. Jadi sistem. Apalagi di pas awal mula juga di sosial media dihujat juga. Ada juga ya. Iya. Oh, berarti dia dijajnya nggak cuma di dunia nyata tapi di dunia maya. Sosial media pernah. Gue pernah buat konten kalau nggak salah konten parodi Bowo gitu lah. Bowo kan lagi naik ya. Oh iya. Itu sempat viewsnya gede banget tuh di Instagram. 300.000 lah pada saat itu. Iya. Komentarnya 1.000. Hujatan semua. Tapi di samping itu traffic lu naik, insight lu naik. Tapi Walaupun hujatan. iya. Lu peduli nggak sih maksudnya? Lu ngadapin itu tuh
lu tanggapin gak kalau lagi ada masalah atau lu biarin aja? Pada awal itu sih mungkin pertama kali ya, jadi kayak sakit lah gitu. Iya, soalnya kan umur dia Masih muda men. masih muda gitu, Iya. nggak pas juga untuk dapet bulian itu. Iya. Terus akhirnya ya jadi terbiasa gitu. Jadi terbiasa Tapi kayak. sekarang hujatan menjadi cuan. Yoi. Yoi. Hujatan menjadi cuan. men. Nah, lu ngatur jadwal syuting sama sekolah itu gimana tuh caranya? Waktu itu gua kan awal mula kelas 9 SMP ya. Jadi gua pulang sekolah sorenya bikin tiap hari bikin pas di Instagram gua tiap hari bikin. Pas di Instagram Tiap hari bikin. Ya. Tiap hari bikin. Lanjut ke SMA gue pusing kan kayak masuknya siang nih. Masuknya siang dan akhirnya gua setiap pagi bangun bikin konten, siangnya sekolah. Jadi keren produktif. Asli Iya. seru nih. Seru. Pagi bikin konten siang sekolah. Di kelas 2 SMK sih pusingnya. Gue udah masuk ke YouTube. YouTube kan durasinya panjang, waktu syutingnya panjang juga. Itu gue pusing ngebagi waktunya. Kadang gue ngedit semalaman, nggak tidur, paginya sekolah. Oh, jadi lu ngedit sendiri? Ngedit sini. Dulu banget ya? Sampai sekarang pun. Sekarang Iya. nggak punya tim kreatif gitu? Iya nggak ada kalau soal ngedit. Belum ada. Belum ada. Nanti ada deh pasti. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Mudah-mudahan kita juga bisa jadi tim kreatifnya dia. Amin. Yoi. Di samping kita punya podcast. Siapa Menjilat kita. Siapa tahu kan rezeki nggak ada yang tahu. Kan, gitu. Apa nih Bang Kijat? Mau nanya apa? Kalau ini nih konten yang paling pecah dulu apa dulu yang pertama atau yang Oh paling pecah ya. Iya awal gue viral, gue konten di Instagram ya di Instagram. Iya, di Instagram dulu deh. Gue yang dua jari tau nggak? Dulu kan viral ya. Iya. Oh, Dari 18 ya. Dari 18. Oh itu, gue juga sempat mau buat sih. Tapi karena Tapi gue bukan goyangnya, maksudnya gue parodi menjadi komedi. Iya. Gua karena mental gue kagak kuat men. Makanya gue kagak takut dibully. Iya. Tapi ternyata bulian adalah cuan sekarang. Sekarang. Iya bang. Apalagi kan umur lu lebih tua. Iya. Malu juga di tongkrongan lu nih, Kijat. Kargo ya. Anjing si Kijat katanya malah pargoy. Nanti takutnya gitu doang. Nah setelah itu kan lu genre dulu kan gua perhatiin di YouTube tuh ini genre komedi semua. Iya komedi semua. Sampai goyang dua jari lu jadi parodi komedi juga kan. Iya. Nah itu yang paling sulit menurut lu ngekonsepin konten buat di YouTube itu yang paling mana? Yang mana? Paling susah Iya. konsepin. Nah, Apa tiga apa tadi sembrul ya? 3 semprul kan ada playlist 3 semprul dan lain sebagainya. Itu yang paling mana yang sulit? Yang sulit sih kalau komedi sebenarnya nggak ada yang sulit. Yang sulit itu film-film kayak horor. Oh, Iya, soalnya kan horor ya. dia itu setahun sempat vakum. Healing dulu lah bahasa jaksa. Healing dulu dari dunia per-YouTuban dan sosmed ya mungkin ya. Iya. Akhirnya dia comeback. Nah dan gue lihat komentarnya juga, lu punya penonton setia men gitu. Keren ya. Nyampe 1000 komentar lebih lah. Bangsa. Gitu ditunggu-tunggu dia hadir di YouTube gitu karena kontennya menghibur. Gitu men. Pada gue, wah keren juga nih. Bocah masih kecil, udah produktif, udah banyak penontonnya juga. Jangan masih kecil dong, masih muda. Masih muda. Masih kecil segini ukurannya nih. Masih kecil nih bocah. Iya, masih muda. Iya. Masih muda. Nah, itu kan kata lu yang sulit adalah konten Horor. Horor. Ya film-film niatnya lah. Itu gimana proses syutingnya tuh? Proses syutingnya ya lebih detail aja sih. Lebih detail kayak film Zombie Love kemarin yang baru gue buat. Itu detail banget semuanya didetailin, termasuk visualnya atau semuanya deh, audionya juga diperhatiin. Nah, lu tuh ngonsepin itu berapa hari? Pas Zombie. Karena kan gue lihat beberapa segmen juga kan ada part-partnya kan. Oh, Zombie Love. Banyak banget itu. Ya, itu sebulan kayaknya gue buat konsep. Gue harus nonton banyak film zombie biar terinspirasi. Oh. Keren ya. Keren. Tapi kan ada beberapa konten yang pakai backsound dari YouTube, terus akhirnya nggak bisa lu cairin karena copyright. Gimana perasaan lu pada saat itu? Ya, nyesek sih. Soalnya kan viewsnya ini 21 juta men. Ya. Seriusan 21 juta. Ya. Ngeri. Itu film Namamu Kematianmu. Itu juga termasuk niat sih konsepnya. Iya, kan tadi konsepnya sebulan. Pas pecah. Nih, 21 juta. Karena copyright men. Kan tai kan. Nyari duitnya gitu doang di copyright dia ya. Tai kan. Bangsat emang. Kesel banget gitu loh.
Nah, pada saat itu lu nyesel down banget nggak? Enggak. Ini gua. Biasa aja. Enggak. Gue mikirnya kayak ini aja sih, kalau misal gue nggak dapat uang, gue harus dapetin subscriber, dapetin Iya. banyak penonton kayak gitu. Ada feedback lain lah ya. Iya, benar. Jadi walaupun uang gua kagak cair nih, Ya. gua ada subscriber yang nambah kayak gitu. Nah, Setidaknya ada hasil juga ya. Nah, iya, ada hasil. Gitu, meskipun di sisi lain hasilnya lari ke orang. Lari ke orang itu yang anjing sih. dan juga senang juga sih itu di film Nama Kematianmu, komentarnya positif semua. Gitu. Support Positif semua. ya. Anjing. Positif semua. Jadi kayak wah gue berhasil nih gitu kan. Nah, itu bangga banget sih gue. Bangga Ya, banget sih kebanggaan. sebagai anak kabupaten ya. Yo, Ada juga ternyata konten kreator dari kabupaten tuh masih muda, tapi udah produktif tuh gua support banget lah gitu. Nah, dari penghasilan lu selama konten di YouTube itu kira-kira udah bisa beli apa aja tuh? Ya udah kalau penghasilan susah juga sih Susah diomongin. juga. Ya. Kira-kira berapa lah? Kasih clue aja, kasih clue ya. Kalau dari semuanya susah, tapi ya mungkin bisa lah, maksudnya pernah bisa buat beli iPhone 11 pada zaman. Berkat hinaan. Hinaan. Temennya dia iPhone 11. Lu mau minta iPhone 11 aja. Manja kontrata Cot, temen gua Cot. Mau minta iPhone 11. Gantung diri. Apa serius gua? Serius. Lalu satuan kelama lagi. Iya kan namanya orang tua kan meskipun gimana ya ekonomi tidak mendukung tapi kan sayang sama anak. Lu kira-kira men sebagai anak juga nih teman gua goblok lu bangsat. Orang tua lu sampai jual sawah buat beli iPhone doang. Waduh, nggak benar tuh ya. Nggak benar. Contoh nih Dimas nih. Harus Berkarya. berusaha. Berusaha dong. Kalau punya keinginan harus berusaha. Jangan sayang orang tua. Kadang keinginan tuh bisa jadi motivasi. Nah, itu pencitraan. motivasi produktif. Iya. Tergantung pola pikir lu lagi ya. Nah. Kalau pola pikir lu masih positif, wah gua harus dapetin duit buat beli ini, itu bisa. Nah, kalau bisa. lu gua harus bunuh diri. Itu yang goblok ya. Yang goblok. Iya, Ngajak goblok. kon kelapa lagi. Ngapain lu mending ngambil kelapa buat kita ya minum. Iya lu jual. Ada manfaatnya. Iya, lu jual. Kumpulin buat beli iPhone. 3 tahun gak bakal bisa beli iPhone lu mampus lu. Oke Bang Kita silakan aja. Kopi dulu ya. Oh Kopi dulu, iya, kopi dulu. ajar. Terus nih Bang, konten ini nih. Konten komedi yang paling pecah dan paling ger nih. Pecah. Yang paling ger. Gue sama mama gue. Lu sama malu. Iya. Oh jadi konten sama emak juga. Orang Yoi. tuanya support bener. Iya. Enak banget tuh. Orang tua disupport juga orang tua ya. Gue dulu pernah ngajak konten bokap gua, Iya. tapi dipecut gua. Susah. Orang tua nggak semua support gitu ya, nggak semua ya ada yang sadar kamera juga. Itu gimana lu bisa ngeyakinin orang tua lu bahwa ini jadi cuan nih mak nih. Iya. Ayo mak gitu. Gimana ya, gue ngayakinnya kayak gimana ya, susah juga sih jelasin. Intinya gue mau Dimas bisa sukses dengan cara video ini, Dimas suka ngejalaninnya gitu. Cakep. Itu cakep sih. Luar biasa. Cakep. Si muda tuh udah kayak gitu, udah bisa ngasih edukasi mah bahwa di dunia digital itu menghasilkan uang dan Nah, bisa itu. terkenal di samping itu. Jadi Iya. bekerja itu bukan cuma capek-capekan. Nah, Bang. itu dia. Jadi lewat digital juga bisa bekerja, bisa menghasilkan uang. Nah, itu sih. Benar. Nah, menurut lu tuh seefektif apa dunia digital terutama YouTube untuk bikin konten itu bagi anak muda nih? Karena lu sebagai generasi Gen Z tuh udah berhasil lah Udah berhasil, ngumpulin 1 juta itu nggak gampang gitu loh. Kalau misalnya dikumpulin dalam satu ruangan nggak penuh nih 1 juta. Penuh nih. Gitu. Itu gimana tuh? Bagi sosial media sih menurut gua semuanya yang di dunia ini udah diganti nama sosial media sih menurut gua. Ya, bagi dagang semuanya udah di sosial media, ya kan. Semua yang dagang baju, dagang makanan, semua di sosial media. Nah, justru itu menurut gua anak muda sekarang harus pintar-pintar menggunakan teknologi gitu ya. Benar. Maksudnya kayak Instagram, YouTube, TikTok banyak banget bisa dijadiin apa namanya? berkreatif apa? Sorry public speaking gue jelek banget. Gak apa-apa, Iya. tapi yang penting udah berani tampil di Iya. kamera loh, men. Terus. Ya itu aja sih menurut gue. Dan gua dengar juga selain di YouTube dan di Instagram, lu sebagai orang yang pertama
bikin genre komedi di TikTok. Itu gimana? Nah, sih? itu. Bukan orang pertama, salah satunya. Salah satunya. Salah satunya ya. Jadi kayak waktu itu gue lagi naik banget komedi gue, bener-bener viral banget. Dan akhirnya official TikTok nge-DM gue untuk menjadi kreator di TikToknya gitu. Dan ya udah gue setuju gitu kan. Ya udah di situ masanya masih transisi lah, masih orang-orang pada ngehujatin TikTok. Apalagi ada tentang bowonya kan. Yang Dan akhirnya gue nyebarin komedi. Ya alhamdulillah sekarang TikTok kan udah enak dinikmatin kan. Kontennya udah bermacam-macam, semuanya ada ya gitu sih. Lo juga sering tuh lihat TikTok kalau tengah malam sambil pegang tiket aja. Aduh. Omset gede-gede jumur. Bagus sih ya. TikTok itu jadi yang tadinya paling sering dihujat, sekarang malah udah ngalahin Instagram. Malahan dulu orang-orang ngehujat bahwa apa sih gue Iya. gitu. Sekarang lu pada pargoy goblok. Pada pargoy lu semua. Enggak cuma kalangan awam doang ya. Terus bawa bikin ini statement kayak gini. Gua udah kering lu baru nyebur. Ya. Bangsat ya boy. Kayaknya kita kesindir juga kan. Lord Bowo. Anjir. Keren ya. Keren. Terus nih Bang, support system kan banyak banget nih ya dari Iya. temen lu, dari keluarga lu. Iya. Itu selain dari dua itu lu ada lagi nggak mungkin dari pacar atau dari sahabat-sahabat lu? Gitu? Ada dari pacar. Ya. Dari pacar ada. Oh, ini. Mantan sih lebih tepatnya. Oh mantan. Sekarang Udah. Sulit untuk menceritakan mantan. Oh itu udahan sekarang. Udah. Tapi pernah ngisi di YouTube lu juga? Ya pernah. Itu gimana? Gue lihat juga lumayan sih mantannya. Cakep ya. Ya dia baik. Nah Jadi itu penyebab lu putus gimana? mungkin cerita awal dulu lah. Ya storytelling dulu dong. Dari dulu nggak asik. Pada waktu itu gue ada pas gue awal mula video gue posisinya masih pacaran sama dia. Ya. Kayak gue di Instagram malu-maluin lah kan. Kamera jelek, komedinya garing gitu. Banyak cewek kayak apa sih nih orang gitu kan. Tapi dia gak malu gitu punya gue. Dia gak malu punya gue, dia masih terus nge-support gue. Itu sih dia baik banget. Dia nemenin gue dari nol sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Cakep. Berarti putusnya baru-baru ini dong. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Pas masa pandemik ya berarti ya. Iya. Tapi lu pernah gak sih maksudnya pas di masa pandemik itu kan banyak konten kreator yang down banget gitu. Lu sempet ngalamin hal itu gak? Gua enggak sih. Enggak, tetap progres terus. Iya. Itu pas vakum lu tuh yang setahun vakum ya. Itu gimana? Subscriber gimana tuh pada nanyain atau apa naik apa turun tuh Bang? Nggak naik nggak turun sih, biasa aja kayak. Stabil ya? Iya stabil, tapi mereka semuanya nyari gua. Oh. Di Instagram DM banyak banget. itu gimana sih kalau misalnya gue kan belum pernah rasanya dicariin penonton setia gitu. Lu gimana tuh dicari penonton setia itu gimana rasanya? Ya lebih ke apa namanya? Gimana ya? Tanggung jawab atau iya, gimana, jadi gitu. Gue harus bikin konten lagi nih gitu. Jadi guanya kayak ngerasa bersalah gitu. Ninggalin ya. Iya, ninggalin. Padahal kan gue juga emang nggak pernah apa namanya? Nggak pernah ngasih jadwal upload ya gitu. Jadi kayak ya udah lu nggak usah nyariin gua gitu, maksud gua gitu loh. Tapi gua tetap ngerasa bersalah walaupun gua nggak ngasih jadwal upload gitu. Iya. Kayak udah ada ini ya, kayak udah ada kontrak batin Iya, karena dia penontonnya mungkin udah trust banget nih. Iya. Dimas lucu banget nih. Gitu apalagi yang konten sama emaknya kan pecahnya tuh gernya dapet banget gitu loh. Pas gua kembali pun di TikTok rame banget. Pas kemarin. Iya, di TikTok rame banget. Nggak tahu bikin jedak-jeduk kan sekarang mah ya. Gua kembali gitu. Banyak banget di TikTok nge-tagin gua. Nah pas comeback itu gimana tuh? Pas comeback kan pecah banget tuh comeback. Iya itu pecah. Ya di situ pecah banget. Di situ sih yang pecah. Ya. Yang susah men dari pertama terus dia vakum setahun. Itu susah kalau ngebangkitin kepercayaan subscriber itu susah. Tapi Dimas bisa ini gitu ya, bisa meyakinkan si subscriber gua ada lagi nih dengan konten yang lebih jos lagi, lebih ger lagi. Cakep sih lah. Nah ini kan udah di awal tahun 2022. Yoi, harapan lu apa nih setelah bikin konten komedi dan konten horor, apakah ada konten-konten selanjutnya yang genrenya beda? Harapan gue sih kualitasnya aja naikin ya. Lebih berkualitas aja konten gue.
dan lebih banyak orang yang suka gitu. Amin. Kayak gitu. Kalau soal impian beda lagi. Impian apa tuh? Apa yang Sebenarnya impian gue itu lebih ke impian gue menjadi aktor. Oh, amin. Jadi gue sebenarnya ke YouTube dan ke Instagram itu bukan cita-cita untuk jadi YouTuber ya. Lebih ke ini jalan pintas. Oke. Gue punya nama, gue belajar acting dari situ dan akhirnya gue kemungkinan nanti diundang jadi pemain film. Amin. Semoga aja. Karena semua kata-kata yang baik kita harus aminkan supaya menjadi kenyataan. Amin. Bahkan protes lu Bang Kicot. Oh, iya. sebagai pakar filosofis Kabupaten Tangerang apa? Pak Kucin ya. pakar urusan cinta. Pakar urusan cinta. Ya. Gua juga sempat bangga juga sama lo Bang yang bisa mental lu masih kuat ketika banyak hujatan. Terus jalanin aja Bang, nggak apa-apa ya. Menurut gue sih nggak apa-apa. Terus Yang jalanin. penting jadi cuannya yang penting itu. Oke, mungkin ini di ujung ngetek kali ini nih apa ya nasihat lu buat konten kreator yang baru pemula nih. Iya. Tadi ngomongin soal cuan ya. Iya. Cuan. Menurut gua yang bagi awal proses nggak usah mikirin duit. Jangan mikirin duit itu bikin kacau doang. Maksudnya kayak tujuan dia awal nyari duit itu nggak bakal bisa. Tujuan itu harus kayak gue harus bisa menghibur orang lain, konten gue harus bagus, lebih bagus lagi, banyak belajar lagi, kayak gitu sih. Oke. Mantap. Nice quote. Yoi. Jadi buat sobat Postrak atau temen penontonnya Dimas ya. Apa nih panggilannya? Panggilan lu? Wah nggak ada sih. Sobat Dimas. Sobat Dimas. Singkat padat jelas. Sobat Dimas ya mungkin yang belum tahu channel Postrak ya. Ya lu kalau mau ngeliat YouTube-nya di YouTube gua pribadi Muhammad W ya. Terus kalau misalnya mau denger full episode podcast dari kita di Spotify. Tentunya ya jangan lupa juga buat follow channel Bang Dimas. Subscribe. Follow ya. Subscribe. Susah banget ngomong Inggris tuh susah banget begitu. Gua sih emang blasteran sih ya. Gua sih literally itu. Nah, jadi Which is. Bapak Indonesia, emak PKI. Gue gak ikutan. Emak bukan TKI. Iya maksudnya TKI gitu. TKI itu. Tadi pas ngomong tadi tolong blur gua. Maksudnya TKI dan PKI. PKI itu pakar Komunikasi. Kesetiaan Indonesia. Soalnya kan lu dokter cinta. Gitu. Jangan alihin ke situ loh teman-teman. PKI itu singkatan gitu masih banyak. Iya. Nggak ke situ. Ya. Tukang bakso banyak semua. Bahaya. Oke mungkin segitu aja dari kita tentang interview tentang Bang Dimas. Sebagai konten. Ya, intinya lu tetap buat para konten kreator tetap semangat terus walaupun lu masih muda itu anak-anak muda mungkin bisa lebih progres, bisa lebih terjun lagi, bisa tampil pede lagi di dunia digital. Jangan takut dengan hujatan. Benar. Jangan jadikan pecutan, maka dia akan menghasilkan cuan. Oke, nantikan di episode selanjutnya. Gua Muhammad W pamit. Gua Kicot Separajik. Gua Dimas Gusval. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Dah.